YouTube aku. First of all, aku mau ngucapin thank you banget buat kalian karena sekarang subscriber YouTube aku sudah mencapai angka 13.000 orang. Buat kalian yang belum subscribe, cepetan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi. Dan jangan lupa juga ya untuk dukung aku di Instagram. Caranya, kalian masuk ke akun Instagram kalian, kemudian kalian search profil aku, username-nya @lia_lestari29. Jangan lupa di follow ya. Di video sebelumnya yang judulnya Sejarah Uang yang Tidak Diajarkan di Sekolah, aku sudah menceritakan sejarah uang dalam bentuk dongeng. Nah, di situ ada yang namanya tokoh bernama Fabian, di mana dia itu adalah seorang tukang emas yang kemudian dia menjelma menjadi seorang bankir dan akhirnya dia menguasai keuangan di seluruh negara dan juga akhirnya dia ikutan mengontrol seluruh negara tersebut. Nah, buat kalian pasti banyak yang penasaran, Fabian itu siapa sih? Buat kalian yang sudah tahu tentang teori konspirasi atau kalian yang penggemar teori konspirasi pasti sudah bisa menebak kemana arahnya atau siapa sebenarnya si Fabian ini. Nah, tapi buat kalian yang belum tahu, di video kali ini aku bakalan jelasin bagaimana sejarah uang sesuai dengan kenyataannya, sehingga nantinya setelah video ini berakhir kalian bisa mengetahui sendiri siapa sih Fabian itu dan siapa sih teman-temannya Fabian itu. Nah, buat kalian yang belum menonton video aku yang sebelumnya, sejarah uang yang tidak diajarkan di sekolah, aku saranin kalian untuk tonton dulu videonya baru kalian tonton video ini, karena kalau misalnya kalian tonton langsung video ini tanpa menonton video yang sebelumnya, aku takutkan kalian nanti bisa bingung guys. Jadi aku sarankan tonton dulu. Linknya ada di description box di bawah, kalian tinggal klik aja. Nah, jika sudah selesai tonton video yang sebelumnya, kalian bisa langsung lanjut tonton video ini. Karena video ini durasinya bakalan panjang banget, jadi aku memutuskan untuk membagi video ini menjadi dua part 1 sama part 2. Hari ini kita akan bahas tentang part 1-nya dulu. Dan untuk sejarah uang yang ini, aku bikinnya juga nggak ngasal guys, karena aku juga sebelumnya udah ngeriset dulu dan kebetulan aku nemu sebuah buku yang sebenarnya buku ini tuh sudah nggak ada di pasaran, nggak tahu kenapa, entah ditarik dari peredaran atau mungkin sudah nggak laku lagi. Judul bukunya itu Masa Lalu Uang dan Masa Depan Dunia. Kalian mungkin bisa search di Google, masih ada tersedia online, jadi kalian bisa either beli atau mungkin download secara online, masih ada kok di internet. Dan di buku ini disediakan lumayan lengkap sih tentang bagaimana sih cerita perekonomian di dunia ini, mulai dari awal duit ditemukan sampai sekarang kok rasanya perekonomian kita tuh jadinya tuh seperti ini, kok sistem perbankan seperti ini, sistem perekonomian seperti ini, perputaran uang juga seperti ini. Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung aja search di Google bukunya, bisa beli online atau download langsung. So, nggak perlu lama-lama, langsung aja, ini dia sejarah uang yang sebenarnya. Pada abad ke-10 Masehi, manusia berjual beli dengan sistem barter, di mana manusia menukar barang yang mereka miliki dengan barang yang mereka butuhkan di pasar. Para tukang emas mulai mengeluarkan sistem uang dari emas sebagai alat tukar yang sah. Masyarakat diminta untuk menggunakan uang emas ini dengan sistem pinjaman dan diharuskan membayar bunga saat melunasinya. Para produsen emas yang meminjamkan uang ini kemudian disebut sebagai pedagang uang. Jadi ceritanya dulu, sebelum ada uang, orang itu berjual beli dengan cara barter. Jadi misalnya kalau ada orang A butuh barang C, nah dia akan ke pasar sambil membawa barang yang ada di rumahnya yang kira-kira bisa ditukarkan sama penjual yang menjual barang C yang dia butuhkan itu tadi. Lama-lama sistem barter ini tuh dianggap banyak menimbulkan ketidakadilan, karena kadang ada orang itu yang beli pisau cukur tapi dia itu harus menukarnya dengan misalnya hasil panen gandum. Kemudian ada orang yang butuh katakanlah sekantong gandum, tapi orang ini di rumah cuma punya ternak. Nah, akhirnya mau nggak mau dia harus menukarkan ternaknya ini dengan sekarung gandum itu tadi di pasar. Nah, untuk mengatasi masalah ketidakadilan akibat sistem barter ini, akhirnya para tukang emas ini pun mengeluarkan sebuah sistem uang di mana mereka akhirnya memproduksi koin dari emas, yang koin ini kemudian digunakan sebagai uang. Dan waktu itu disepakati satu koin emas ini punya nilai, misalnya satu koin emas ini dinilai sebagai $1. Nah, sistemnya supaya orang ini bisa memiliki uang, para tukang emas ini pun meminjamkan uang ini kepada masyarakat, dan nanti setelah 1 tahun mereka harus mengembalikan uang emas itu beserta bunganya. Dan bunga ini, kata para tukang emas, dijadikan sebagai biaya mereka untuk memproduksi uang ini.
Tahun 1024, para pedagang uang mulai memegang kendali suplai uang di Inggris. Uang kertas mulai diedarkan dalam bentuk kwitansi deposit emas karena kebanyakan orang menyimpan emas mereka di gudang-gudang milik tukang emas. Kertas-kertas kwitansi ini pun mulai diperdagangkan dan digunakan untuk bertransaksi di kehidupan sehari-hari. Bahkan jumlahnya lebih banyak daripada penggunaan uang emas dan perak itu sendiri. Nah, setelah proses peminjaman uang emas ini berjalan, akhirnya mulai muncul kriminalitas di masyarakat seperti perampokan, pencurian, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi lebih parah lagi, akhirnya orang-orang mulai menitipkan uang emas yang tidak mereka pakai di gudang para tukang emas. Sebagai gantinya, nanti tukang emas akan memberikan kwitansi sebagai tanda bahwa orang ini sudah mendepositkan emas di gudang mereka. Dan kwitansi ini bisa digunakan untuk bertransaksi jual beli baik di pasar ataupun di toko-toko lain. Nah, lama-kelamaan orang akhirnya tidak mengambil koin emas yang mereka titipkan di gudang tukang emas ini karena mereka merasa di gudang tukang emas ini tuh lebih aman. Dan akhirnya para tukang emas ini pun atau para pedagang uang ini memproduksi lebih banyak kwitansi, dan kwitansi ini pun dipinjam-pinjamkan kepada orang yang membutuhkan uang. Nah, jadi kalau dulu orang mau pinjam uang, mereka itu akan mendapatkan koin emas sesuai dengan jumlah yang mereka butuhkan. Misalnya mereka butuh meminjam $100, maka para pedagang uang ini pun akan memberikan pinjaman berupa $100 koin emas. Nah, tapi kemudian setelah sistem kwitansi ini ada, akhirnya para tukang emas ini pun meminjamkan dalam bentuk kwitansi. Sedangkan emasnya yang asli, kata pedagang uang, disimpan di dalam gudang mereka. Dan orang yang meminjam ini cuma mendapat kwitansi sejumlah pinjaman mereka. Misalnya, orang mau minjam $100, maka mereka akan mendapatkan 100 kwitansi juga. Dan kwitansi inilah yang akhirnya dipergunakan untuk berjual beli menggantikan emas itu tadi. Dan lama-lama akhirnya sama pedagang uangnya ini, mereka akhirnya menggunakan kwitansi ini untuk meminjamkan lebih banyak lagi. Jadi contohnya misalnya di gudang emas itu stok emas cuma ada $500 juta, tapi akhirnya para pedagang uang ini berani meminjamkan lebih dari $500 juta kepada masyarakat. Mungkin bisa jadi $600 juta atau mungkin $700 juta, karena orang tidak akan mengambil koin emas yang sudah mereka titipkan itu tadi. Lama-lama para tukang emas ini menyadari bahwa hanya sebagian kecil saja masyarakat yang akan kembali ke gudangnya untuk mengambil emas mereka, dan mereka mulai mengambil keuntungan dari sistem ini. Mereka mengedarkan lebih banyak kwitansi daripada emas yang sebenarnya mereka miliki, dan tidak ada orang yang benar-benar menyadari tindakannya. Para tukang emas meminjamkan emas dalam bentuk kwitansi melebihi emas yang sebenarnya mereka miliki dan menagih bunga atas pinjamannya pada orang-orang. Ini adalah awal dari lahirnya sistem yang kita sebut sebagai fractional reserve banking, sistem di mana para tukang emas bisa meminjamkan lebih banyak uang daripada yang sebenarnya mereka miliki. Perlahan-lahan kepercayaan diri mereka bertambah, dan akhirnya mereka bisa meminjamkan bahkan hingga 10 kali lipat uang lebih banyak daripada yang mereka miliki di deposit. Jadi contohnya yang seperti aku bilang tadi teman-teman, mungkin di gudang para tukang emas ini cuma ada 500 juta emas, tapi pada prakteknya di lapangan, para pedagang uang ini bisa meminjamkan hingga 10 kali lipat dari 500 juta emas itu tadi yang ada di gudang mereka. Nah, kenapa mereka berani? Karena yang dipinjamkan itu dalam bentuk kwitansi, dan orang-orang itu tidak akan mengambil koin yang sudah mereka titip-titipkan itu tadi. Masyarakat pasti masih percaya bahwa para tukang emas ini memiliki cadangan uang atau cadangan emas yang nilainya itu sama seperti yang dipinjamkan kepada masyarakat. Para tukang emas ini juga menemukan bahwa dengan mengendalikan suplai uang di masyarakat, mereka bisa menciptakan siklus ekonomi dengan mempermudah dan mempersulit pinjaman secara berkala. Caranya gimana? Kadang mereka memperlancar pinjaman, sehingga mengakibatkan banyak orang meminjam uang kepada mereka dan menyebabkan uang yang beredar di masyarakat menjadi banyak. Tapi suatu ketika, mereka bisa saja memperketat pinjaman atau bahkan memberhentikan pinjaman, sehingga orang yang gagal bayar akan menjadi bangkrut. Dan akhirnya, mereka akan menjual aset yang mereka miliki seperti rumah, tanah, peternakan, lapak mereka di pasar, atau yang lainnya kepada para tukang emas dengan harga yang sangat murah untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, karena sistem yang mereka pakai itu fractional reserve banking itu tadi, akhirnya ini bisa membuat para pedagang uang ini untuk menguasai perekonomian yang ada di wilayah itu, teman-teman. Jadi, karena mereka yang memproduksi uangnya dan mereka juga yang meminjamkan uangnya, mereka tuh kayak punya pemikiran mereka bisa sewaktu-waktu mengendalikan perekonomian. Mau dibikin naik bisa, mau dibikin down juga bisa. Nah,
Caranya gimana? Caranya ya seperti itu tadi. Kadang mereka itu memperbanyak uang yang beredar di masyarakat atau memperbanyak kwitansi yang beredar di masyarakat dengan cara memperlancar pinjaman. Jadi orang itu mau meminjam itu gampang banget. Bahkan jaminan apapun yang mereka miliki itu bisa dipakai untuk meminjam uang kepada para pedagang uang ini. Mau mereka itu cuma memiliki ternak, perkebunan, rumah, atau mungkin lapak di pasar, itu bisa dijadikan jaminan untuk meminjam. Dan orang akhirnya itu bisa meminjam berapapun uang yang mereka butuhkan. Nah, suatu saat ketika para pedagang uang ini menginginkan laba atau keuntungan lebih banyak lagi, mereka tinggal perketat aja kwitansi atau uang yang bisa beredar di masyarakat. Caranya, mereka akan memperketat pinjaman atau bahkan mungkin menyetop pinjaman untuk beberapa orang tertentu. Jadi ceritanya, kalau dulu orang itu mau pinjam uang gampang, sekarang mulai dipersulit. Bahkan ada yang sampai tidak dapat pinjaman sama sekali. Nah, padahal waktu itu kan ada orang yang memiliki uang lebih, ada orang yang memiliki uang lebih sedikit. Untuk orang yang memiliki uang lebih sedikit, tentu saja mereka akan kesulitan untuk melunasi hutangnya kepada para pedagang uang ini. Karena sebabnya gini, kalau sebelumnya mereka pinjam $100, 1 tahun kemudian mereka harus mengembalikan $100 plus bunga. Katakanlah bunganya itu sama pedagang uang dihargai 5%. Berarti kan mereka harus mengembalikan $100 uang plus $5 sebagai bunga. Nah, untuk orang yang kekurangan uang ini, tentunya mereka tidak akan bisa membayar $100 plus $5 ini tadi. Caranya gimana? Supaya mereka bisa melunasi hutangnya, ya akhirnya mereka berhutang lagi sama pedagang uang. Dan hutangnya ini dipakai untuk melunasi hutang yang sebelumnya, plus mereka berhutang lagi untuk biaya hidupnya mereka selama 1 tahun ke depan, sambil mereka mencari uang lebih banyak lagi. Nah, ketika sistem peredaran uang ini diperketat sama para pedagang uang ini, tentu orang yang uangnya yang lebih sedikit ini akan menjadi gagal bayar dan mungkin akan jadi bangkrut. Nah, ketika mereka bangkrut, para pedagang uang ini tinggal membeli aset yang mereka miliki, atau kita sebut menyita juga sih, dengan harga yang sangat murah, mungkin jauh lebih murah di bawah harga pasaran. Sistem seperti ini pun lazim kita temui di dunia perekonomian dan perbankan hingga saat ini. Bener juga sih, kalau zaman sekarang pun misalnya kita meminjam uang ke bank, entah itu untuk keperluan mungkin pinjaman darurat, atau mungkin untuk membeli kendaraan, membeli rumah, atau mungkin untuk modal usaha. Kalau suatu saat kita itu gagal bayar, kita nggak punya uang lagi untuk melunasi, pasti pihak bank itu akan menyita aset yang kita jadikan jaminan untuk meminjam itu tadi. Dan biasanya aset kalau sudah disita ini akan dilelang, dan harga lelangnya pun itu jauh lebih murah daripada harga di pasaran. Tahun 1100, Raja Henry I menggantikan Raja William II di Inggris. Ia mengambil kembali hak untuk mendistribusikan uang kepada masyarakat dari para pedagang uang. Tapi di sini ia menggunakan uang yang berbeda, yakni uang yang terbuat dari kayu atau disebut dengan Tolley stick. Dan penggunaan Tolley stick ini bertahan cukup lama di sejarah kerajaan Inggris. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu peredaran uang dipegang oleh para pedagang uang atau para tukang emas. Di zaman Raja Henry I ini, akhirnya peredaran uang itu dipegang oleh pemerintah, dan pemerintah itu menerbitkan uang sendiri yang disebut sama Tolley stick itu tadi. Tahun 1509, Raja Henry VIII menggantikan Raja Henry VII menjadi Raja Inggris. Pada masa pemerintahannya, ia memperlonggar aturan penggunaan bunga untuk peminjaman uang atau riba. Para pedagang uang pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, dan mereka melakukan ekspansi bisnisnya besar-besaran. Rakyat Inggris pun berbondong-bondong meminjam uang kepada para pedagang emas. Jadi kalau pada zaman Raja Henry I itu peredaran uang diambil sama pemerintah, sekarang pada zamannya Raja Henry ke-8, peredaran uang ini dipegang lagi sama para tukang emas ini tadi. Dan sama tukang emas ini tentunya nggak disia-siakan dong kesempatannya, pasti dipakai untuk ekspansi bisnis besar-besaran, sehingga akan lebih banyak orang yang berhutang sama mereka, dan tentunya para pedagang uang atau para tukang emas ini akan mendapatkan laba atau keuntungan jauh lebih banyak dari bunga-bunga pinjaman itu tadi. Tahun 1533, Ratu Mary I menggantikan Putri Jane Grey menjadi ratu di Inggris. Pada masa ini, Ratu memperketat kembali aturan bunga pinjaman uang. Ini tentu saja membuat pedagang uang marah dan membalas dendam dengan cara menghambat suplai uang dan menahan emas dan perak mereka, sehingga ekonomi Inggris pun lumpuh. Tahun 1558, Ratu Elizabeth I naik tahta. Ia berpendapat
bahwa untuk mengendalikan suplai uang, pemerintah Inggris harus mengedarkan uang emas dan perak mereka sendiri. Maka ia pun memproduksi koin emas dan perak mereka sendiri sehingga bisa mengambil alih kendali suplai uang dari para pedagang uang. Tahun 1609, para pedagang uang di Belanda mendirikan bank sentral pertama dalam sejarah di Amsterdam. Tahun 1642, para pedagang uang membiayai Oliver Cromwell untuk melancarkan revolusi di Inggris, supaya mereka bisa memegang kendali atas suplai uang kembali. Dalam peperangan ini pun akhirnya Raja Charles I kalah dan ia pun harus dihukum mati di tahun 1649. Para pedagang uang segera berkonsolidasi kembali dan selama beberapa dekade berikutnya mereka memprakarsai berbagai perang dengan biaya yang sangat tinggi untuk Inggris. Mereka juga mengambil kepemilikan atas sebidang properti di tengah kota London yang sekarang kita sebut sebagai The City of London. Tahun 1694, setelah 50 tahun berperang, pemerintah Inggris akhirnya akan mengalami kesulitan uang dan mau tidak mau harus meminjam uang kepada para pedagang uang. Para pedagang uang ini bersedia meminjamkan uang mereka dengan syarat mereka diberikan hak untuk mendirikan sebuah bank swasta yang nantinya akan menjadi bank sentral dari Inggris dengan hak menciptakan kredit. Nama dari bank ini adalah Bank of England. Mereka memberi nama seperti ini supaya publik berpikir bahwa ini adalah bank milik pemerintah. Padahal sebenarnya bukan sih, ini bank milik para pedagang emas yang ada di Inggris ini. Modal awal yang seharusnya disetor untuk mendirikan bank ini adalah 1,25 juta pound sterling dalam bentuk emas. Tapi kenyataannya hanya 750.000 pound sterling yang disetorkan. Tapi hal ini tidak menghalangi mereka untuk segera memulai pinjaman kepada kerajaan Inggris dengan mengenakan bunga atas setiap pound sterling yang mereka pinjamkan. Seperti yang aku bilang tadi, karena mereka terbiasa menerapkan sistem fractional reserve banking, jadi nggak masalah meskipun modal awalnya itu tidak penuh sampai 1,25 juta pound sterling. Karena nanti mereka pasti bisa melipat gandakan uang jauh lebih banyak. Dari mana? Dari bunga yang mereka dapatkan dari pinjaman-pinjaman itu tadi. 4 tahun kemudian, Bank of England mengalami perkembangan pesat. Ini tentu mempermudah para pedagang uang untuk mengontrol uang dan perekonomian di Inggris. Bagaimana caranya? 1. Bank of England mempermudah pinjaman uang, sehingga masyarakat berbondong-bondong meminjam uang untuk bertransaksi dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 2. Karena banyaknya pinjaman yang terjadi, akhirnya Bank of England menerbitkan semakin banyak uang dan semakin banyak uang yang beredar di masyarakat. Akibatnya, nilai uang yang beredar pun menurun. Efeknya, terjadilah inflasi. Harga barang naik dan masyarakat berhutang lebih banyak lagi untuk bisa memenuhi kebutuhannya. 3. Ketika para pedagang uang ini sudah cukup puas dengan banyaknya pinjaman yang terjadi, mereka pun akhirnya memperketat suplai uang. Caranya, mereka memperketat pinjaman atau justru meniadakan pinjaman untuk orang-orang tertentu. Akhirnya, muncullah orang yang gagal bayar hutang dan menjadi bangkrut. 4. Bank sentral kemudian membeli aset-aset milik orang yang bangkrut ini dengan harga murah untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi masyarakat merugi dan pedagang uang tetap untung. Jadi ceritanya ada suatu saat Bank of England ini memberikan pinjaman yang sangat banyak kepada masyarakat dan waktu itu pinjaman tentu dipermudah. Nah, karena pinjaman ini dipermudah, akhirnya kan banyak orang berbondong-bondong untuk meminjam uang tuh. Tapi kalau semakin banyak orang yang pinjam uang, tentu saja stok uang yang beredar harus menambahkan. Sedangkan di hukum ekonomi itu, kalau misalnya uang yang beredar itu jumlahnya banyak, maka nilai uang itu akan menjadi semakin turun dan bisa jadi suatu saat jika sudah terlalu banyak bisa jadi tidak berharga sama sekali. Dan ini yang menyebabkan akhirnya inflasi. Kalau sudah inflasi, maka harga barang-barang di pasaran itu akan naik. Misalnya kalau dulu orang membeli sabun itu bisa dengan harga 1 pound sterling. Tapi karena semakin inflasi, lama-kelamaan harga satu sabun itu harus dibayar dengan 50 pound sterling, naik 50 kali lipat kan. Nah, mau nggak mau, orang harus meminjam uang lagi lebih banyak ke para pedagang uang untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kalau dirasa jumlah peminjam itu sudah cukup banyak oleh para pedagang uang, maka bisa aja para pedagang uang ini sewaktu-waktu memperketat peredaran uang. Caranya bagaimana? Ya tinggal mereka mempersulit pinjaman aja atau menyetop pinjaman untuk orang-orang tertentu. Nah, akhirnya pasti akan terjadi orang yang
kekurangan uang dan akhirnya gagal bayar. Orang yang gagal bayar ini pun nanti bisa jadi mereka tidak memiliki stok uang sama sekali dan akhirnya menjadi bangkrut. Kalau sudah bangkrut, akhirnya aset-aset mereka pun akan disita atau akan dibeli secara murah oleh para pedagang uang ini untuk melunasi hutang mereka. Dari cerita ini saja kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa inflasi tidak memberikan efek buruk terhadap bank. Mereka adalah satu-satunya grup yang mendapatkan keuntungan dari terjadinya inflasi. Jika kekurangan uang, bank tinggal mencetak uang baru lebih banyak. Jadi kalau sistemnya seperti di atas, mau inflasi, mau deflasi, tetap nggak ada pengaruhnya sama bank. Karena kalaupun misalnya inflasi atau misalnya uang itu beredar di masyarakat kurang, bank tinggal mencetak lebih banyak uang lagi. Tapi kalau misalnya harga barang pun naik karena inflasi, bank tetap untung karena dengan orang yang bangkrut-bangkrut itu tadi, mereka malah lebih banyak dapat keuntungan dari penyitaan aset-aset orang yang jadi jaminan itu tadi. Tahun 1760 muncul seorang bankir jenius berdarah Yahudi bernama Mayer Amschel Bauer atau yang lebih dikenal sebagai Mayer Amschel Rothschild. Dia menemukan teori bahwa memberikan pinjaman kepada pemerintah jauh lebih menguntungkan daripada memberikan pinjaman kepada individu. Sebab pinjaman kepada pemerintah tentu nilainya lebih besar dan hutangnya dijamin oleh penerimaan pajak negara. Ia pun melatih kelima anaknya untuk bisa berbisnis uang seperti ini. Sampai di sini, adakah dari kalian yang bisa menebak kira-kira apa yang Mayer Amschel Rothschild lakukan setelah itu? Tulis di kolom komentar.